boleh. Suka yang mana, Kes? Dua-duanya. Kita Dua-duanya boleh suka ya? bawa pulang kan. Harus dilindungi. Harus dilindungi, betul. Dan cantik-cantik sekali mereka. Layar Satu Indonesia kali ini juga tidak hanya akan diisi oleh burung-burung yang cantik ini, tapi juga bersama dengan rekan saya yang cantik di samping saya. Siapa lagi kalau bukan Kezia Waro. Hai. Yes. Putri Indonesia 2016, Iya. Miss Universe Indonesia 2016. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi sama Kezia Waro bersama saya Taufik Effendi dalam Satu Indonesia. Nah, kalau tadi burung yang cantik-cantik, yang ini kayaknya burungnya lebih galak nih. Kes. Masa sih? Kayaknya kalem deh dia. Bentukannya sih agak serem. Ini burung apa, Pak? Namanya burung elang ular. Elang ular. Elang Wow. ular. Ini makan daging nih kayaknya nih, guys. Ya, Kayaknya sih. jenis burung predator atau raptor. Dia pemakan daging. Daging Benar, makannya ya. daging. Ini beratnya berapa kilo? Sekitar 3 kilo. Boleh coba nggak, Pak? Ringan. 3 kilo. Mas. Kezia bajunya kemarin 20 kilo. Iya. Di sini boleh, ha. Makasih ya, Pak ya. Makasih ya, Pak. Dah, Pedro. Dah, Pedro. Cantik ya kalau lihat burung-burung di Indonesia tuh Oh, banyak pasti dong. macam-macam gitu, terus warna-warni, keren-keren juga. Tapi kalau Bener lihat banget. burung elang yang tadi tuh, itu jadi inget kostum kamu kemarin pas di Miss Kok bisa Universe. gitu sih? Garuda kan? Garuda dong. Iya kan? Itu 20 kilo katanya. Benar, 20 kilo beratnya. Saat dipakai di depan semua mata dunia itu kayak, wah bangga banget. Jadi rasa berat sih udah nggak berasa banget. Hilang. Udah hilang, langsung hilang. Pegel-pegel sama sekali nggak? Oh enggak, dan juga memang filosofinya dari Bhinneka Tunggal Ika yang menggambarkan di Indonesia banyak sekali perbedaan dari agama, suku, ras, dan budaya. Tetapi justru yang membedakan itu mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Dan itu Kezia bawa sampai ke tingkat internasional untuk memperlihatkan bahwa meskipun kita berbeda tetapi kita tetap satu. Sama halnya pun, meskipun kita berbeda negara, lebih banyak lagi perbedaan, tapi kita tetap satu. Kita di Indonesia bangga banget sih lihat kamu masuk iya. ke top 13, karena kalau lihat recordnya sebenarnya kan dari tahun-tahun sebelumnya top 15, top 15 ya Iya. kan. Akhirnya di kamu pecah nih top 13 gitu, top 13 Iya. gitu. Sebenarnya sih awalnya pikirnya nggak masuk target ya, karena yang dulunya tahun-tahun sebelumnya itu kan 15. Pas dilihat ke sana ada 80 sekian negara yang masuk, dan pikirnya wah ini luar biasa banget dan mungkin Kezia nggak masuk kayak gitu. Tapi ternyata thanks God banget, puji Tuhan banget, masuk 13 besar. Tapi yang satu keingetan banyak orang Apa dari tuh? pagelaran Miss Universe kemarin adalah waktu itu loh, Kes, yang kamu lagi jalan pakai gaun malam, Oke, itu kayaknya lebih diingat ya. sandung-sandung dikit. Iya, iya, iya. Itu gimana sih ceritanya waktu itu bisa kesandung? Sebenarnya sih ya namanya musibah kan nggak ada yang tahu. Memang sebelumnya kita ada yang namanya rehearsal atau GR yang memang semua tuh udah paket sama seperti halnya di malam final atau preliminary itu. Tapi ternyata waktu dibawakan itu nggak ada apa-apa. Tapi setelah preliminary, acara puncaknya justru kejadian, dan itu malah justru membuat Kezia turun panggung, berpikir positif. Wah, ini merupakan suatu hal yang bisa dibawa, bahwa bisa diingat meskipun ya orang berpikirnya negatif, tetapi kan itu Indonesia pernah loh nyangkut tapi tetap berdiri stand up. Jadi nggak drop tuh ya? Nggak dong. Walaupun kesandung, tapi itu yang diingat dan jadi justru Iya. positif buat Kezia gitu ya. Jadi Betul diingat sekali. orang. Iya ya dong, kan? itu pasti. Betul. Dan selain prestasi di top 13, kemudian juga membanggakan nama Indonesia. Satu prestasi yang juga kemarin diraih sama Kezia itu adalah meraih gelar Miss Phoenix Best Smile. Best Phoenix Smile. Best Phoenix Smile. Itu kategori apa guys sebenarnya? Apa karena senyum kamu dianggap paling bagus atau karena sebenarnya Kayaknya apa? sih kayak gitu ya. Tapi emang banyak kok yang mengakui memang senyumnya Kezia tuh kemarin kece banget aja. gitu kan, mewakili kecantikan perempuan Indonesia. Pantas dapat gelar senyum terbaik. Nah, terkait senyum juga kita mau nantang nih Kezia untuk senyum karena sudah mendapatkan gelar senyum terbaik. Kita mau menantang Mas Evan. Bang Evan,
Coba kita zoom sedekat-dekatnya ke wajahnya Kezia. Dan Kezia tahan ya, senyum Oke. yang lama. Oke, siap? Hitung ya. Hitung ya. Zoom Oke. yang dekat, sedekat-dekatnya. Jadi grogi. Oke, sudah? Gimana? Mas Evan senyumnya bagus ya? Nggak bisa ngezoom lagi nih. Kenapa Wah, emang? Kok nggak bisa udah mentok, nge-zoom? udah mentok. Jadi enak segini kan, Mas? Iya. Iya, itu satu prestasi yang membanggakan lah, meraih senyum terbaik gitu, menebarkan aura positif kepada Orang lain. orang-orang di sekitar. Betul sekali. Tapi yang jelas di Miss Universe itu ketemu dengan banyak negara, ketemu dengan dari Amerika, dari Asia, dari Eropa gitu kan. Citra orang-orang yang kamu temui di sana terhadap Indonesia tuh kayak gimana sih? Apa yang mereka katakan soal Indonesia? Iya, memang sejauh ini mereka selalu katakan mereka ada yang tahu tentang Indonesia, ada yang nggak tahu. Dan ada beberapa yang tahu Indonesia, mereka hanya tahu Bali. Nah, di situ peran Kesha lagi sebagai duta Indonesia untuk memperkenalkan bahwa di Indonesia tuh bukan hanya Bali, Kita gede itu loh tugas bahasanya. lagi. Gede banget malah. Tapi itu tugas kita sebenarnya. Apa sih yang kemarin kamu sampaikan ke teman-teman yang ada di sana gitu soal Indonesia? Makanannya, Iya. atau orang-orangnya? Oh, atau pasti kayak makanannya. apa yang kamu sampaikan waktu itu? Pasti salah satunya ya namanya manusia pasti namanya istilahnya tuh kampung tengah, perut kan yang dipikirin. Jadi dari makanan, kulinernya, dari tempat wisatanya, dari alamnya, itu semuanya pasti dijelaskan. Oke, masih seru obrolan kita sama Kezia Waro. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Satu Indonesia. Kezia deh yang buka deh. Saya yang pegang Tapi nih. bukan isi burung kan? Bukan, tadi kan udah. Oke, kita buka. Apakah isinya? Ini adalah Ini bawa pulang deh kayaknya, dia harus bawa pulang deh. Metro Mini. Kenapa? Ada apa dengan Metro Mini? Ada cerita apa? Kembali di Satu Indonesia, kita masih ngobrol-ngobrol barengan sama Kezia Waro dan Kes ada yang bilang kalau misalnya kita yang sekarang itu ada pengaruhnya dari kita di masa kecil. Ya, Bagaimana kita di masa kecil membentuk kita yang sekarang. ya betul. Kalau masa kecilnya seorang Kezia Waro tuh kayak gimana sih? Ceritain dong. Yang salah satunya sih yang paling ciri khas banget itu tomboy. Tomboy ya, Dan tapi katanya paling minder tinggi juga. Iya, paling Minder? tinggi sendiri soalnya. Oke, kenapa tinggi bisa bikin minder? Bukannya tinggi itu malah sebuah kelebihan ya harusnya? Iya, yang namanya dulu kan anak kecil ya tau lah kalau misalnya udah lain aja dikit dari yang rekan-rekan lainnya pasti kan dibully itu. Yang namanya bully kan nggak cuma sekarang aja sih sebenarnya, dari dulu juga ada. Oke. Tapi pernah ngerasain yang namanya dibulinya itu karena ya mungkin karena Kesha sudah terlalu tinggi, jadi ya beda lah dengan anak-anak yang lainnya sampai mereka bilang ikut tinggi banget. Dulu kan sebutannya ya jangkung lah. Oke. Terus banyak lah bulian kata-kata dari teman-teman dulu dan akhirnya pulang cuma bisa nangis sama mama. Kalau dulu ngelihatnya sebuah kekurangan, tapi saat sekarang udah tahu, udah makin dewasa, oh ternyata ini loh kelebihan dari seorang Kesha. Bicara soal tinggi badan, kita punya sesuatu nih buat Kezia Waro. Apakah yang kita punya? Kita lihat Apa nih? di dalam box ini. ada. Curiga nih. Kezia deh yang buka deh. Saya yang pegang Tapi nih. bukan isi burung kan? Bukan, tadi kan udah. Oke, kita buka. Apakah isinya? Ini adalah Ini bawa pulang deh kayaknya, dia harus bawa pulang deh. Metro Mini. Kenapa? Ada apa dengan Metro Mini? Ada cerita apa? Enggak sih, dulu yang ya sama orang tua kan, dan mama tuh sering ajarin untuk kita naik kendaraan umum gitu. Memang dulunya ada motor, ada mobil, tapi ya namanya orang tua kan, maksudnya bukan ngajarin yang susah gitu, tapi setidaknya belajar dari bawah. Dan dulunya tuh sering naik Metro Mini, naik bus, naik angkot, dan kendalanya tau lah pasti tinggi badan. Jadi kendala ya? Jadi kendala. Tapi sekarang masih suka nggak naik Metro Mini? Sekarang sih cuma waktu kemarin nyobanya busway. Tapi untuk kembali nih kayaknya sebentar lagi akan nyoba lagi. Sebentar lagi akan Soalnya nyoba kangen lagi. masa-masa ini, pengen naik angkot, naik Metro Mini, naik bus. Oke, nanti kita tunggu lah ya Kezia naik Metro Mini lagi. Tapi ya itu dia tadi, tinggi badan ternyata dulu membuat seorang Kezia dibully gitu kan. Nah biar nggak sedih nih karena ingat-ingat masa lalu gitu. Siapa tahu Kezia sedikit sedih karena dulu dibully. Kita punya sesuatu nih, lagi. Ada Banyak kado banget lagi. sih. Banyak kadonya, tenang aja. Kita nggak... Mas Oke. Evan. Kok lo ada love ya? Wah curiga nih. Masih terkesima nggak Mas Evan? Wah, ini mah nggak semula. Di zoom in terus kayaknya. Tada! Ini adalah? Ini dia Bu. Ya. Ini bawa Silakan. pulang nggak ya? Boleh, buat Kezia mah. Ya udahlah, ini apa anggap juga aja kita dari Satu kasih. Indonesia lah ya.
Ada cerita apa dengan Winnie the Pooh? Suka sama Winnie the Pooh sih, karena ngeliat dari karakter Winnie the Pooh, kalau di cerita ada Piglet, ada Tiger. Nah, Winnie the Pooh ini kalau di sama teman-temannya itu dia tuh kayak sebagai apa namanya tuh pendamai di teman-temannya. Jadi kayak, aduh, kayaknya seneng gitu loh dengan karakter Winnie the Pooh ini yang orangnya baunya kalem. Tapi karakter dari Winnie the Pooh ini kamu tanamin ke diri sendiri nggak sih sebenarnya? Iya, pasti. Untuk Kezia jadi seorang pendamai, seorang penengah gitu. Oke, jadi belajar dari Winnie the Pooh ternyata bisa menjadi sifat dari Kezia gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya yang saya ingin tahu adalah gimana sih caranya kamu dari yang dulu minder gitu kan, dibully, dikatain jangkung terus nangis, sampai akhirnya bisa percaya diri, bisa menjadi seorang putri gitu. Apa yang terjadi gitu yang bisa bikin awalnya kamu... sih pastinya sama keluarga ya, kemana-mana kalau larinya pasti kalau dibully di mana-mana tinggi banget sih. Sebenarnya nggak cuma teman-teman, tapi orang-orang sekitar ikut tinggi banget. Itu aja kalau udah ngomong ikut tinggi banget udah kayak tersinggung gitu loh. Emang gue tinggi terus kenapa gitu loh. Biasanya share-nya ke mama, ke orang tua, terus sering komplain juga ke mama. Mama sih yang jadi saksi, kenapa sih kok Kezia di lahirnya jadi tinggi banget, kenapa gitu. Jadi kayak seperti komplain, sebenarnya sih bukan komplainnya ke Tuhan, tapi komplainnya ke mama gitu. Terus respon mama waktu itu apa? Respon mama cuma dia ngasih tahu ya bersyukur aja dengan apa yang Tuhan udah kasih. Memang untuk sekarang kamu nggak ngelihat gitu loh, apa sih dari kelebihan, sebenarnya ini tuh kelebihan kamu. Enggak kok, ini kekurangan, buktinya Kezia sering dibully gitu-gitu. Sering nangis, udah bersyukur aja. Sampai orang tua tuh ngomong bukan ngomong sih, tiba-tiba udah suruh ayo ikut modeling yang anak-anak kecil. Nah, Kezia tuh orangnya kan pemalu, cuek dan tomboy lah. Jadi mikirnya, aduh, enggak deh. Tapi mama yang maksa, mungkin karena orang tua udah tahu ya, ini tuh anaknya tuh talentanya ini gitu. Jadi meskipun pemalu, tapi ya mungkin mama ngajarin juga karakter kita supaya jangan malu-malu, gitu-gitu. Awalnya dari arahan mama sampai akhirnya sering ikut lomba modeling, kemudian juga duta-duta. Pernah ikutan juga ya? Pernah. Nah, sebenarnya yang pingin Kezia buktikan dengan ikut ajang-ajang itu apa sih? Setelah akhirnya punya kesadaran sendiri untuk ikutan gitu. Jadi saat mengetahui sampai sekarang pun Kezia jadi Putri Indonesia, bahwa istilahnya ini kan beauty pageant, jadi tidak hanya kecantikan aja atau kecantikan yang dari luar, tetapi personality seseorang itu pasti akan dinilai. Jadi membawa diri itu perlu diperhatikan. Jadi ya nggak selamanya kita bisa jadi putri, tapi saat kita memakai mahkota pun kita bisa berada di bawah. Nah, jadi positif bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga menyebarkannya ke orang lain ya. Betul sekali. Seperti yang sudah dilakukan oleh Kezia, menyebarkan semangat dan juga aura positif. Ya, betul. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya, Kezia. Oke, sip. Satu Indonesia akan kembali usai jeda, jadi jangan kemana-mana. Namanya anak muda ya suka yang baru lah, istilahnya gitu kan, tantangan tersendiri. Dan memang di sisi lain juga ada faktor ekonomi lah, jadi ya udahlah kerja aja dulu gitu. Masih bersama Deng Torang di Satu Indonesia. Saya Kezia Waro Putri Indonesia 2016 bersama dengan Tape Tamang, Taufik Effendi. Iyo, torang saya lanjut orang pe obrolan lagi ya. Oh iya, Kezia. pasti. Kok tahu ya bahasa Manado ya? Tahu dong, kita kan Manado Sadiki. Oh iya, Sadiki. Iya. Sekarang kita ada di Anjungan, Sulawesi Utara dari Taman Mini Indonesia Indah. Ini adalah kurang lebih gambaran kampung halamannya Kezia Waro. Iya, jadi kangen sama kampung halaman. Kalau ngomongin soal Sulawesi Utara, ini adalah daerah yang Kezia perjuangkan gitu, membawa nama Sulawesi Utara. Betul ya kan? sekali. Nah, kalau bicara soal perjuangan itu pasti nggak lepas sama yang namanya tantangan. Oh. Ya kan? Iya. Tantangan dong. Kalau buat seorang Kezia menjadi seorang putri Indonesia, berangkat ke Miss Universe dan sekarang bertugas gitu kan, tantangan terbesarnya itu apa sih sebenarnya yang dihadapi? Paling besar sih pernah, karena mereka kan berpikir, oh dari luar, apakah dia tahu tentang Sulawesi Utara? Apakah dia tahu tentang, jangan-jangan karena dari Jakarta, ya mungkin banyaklah pikiran negatif dari mereka yang sangat meragukan, istilahnya seperti itu. Tapi kerinduan Kezia ingin bawa nama Sulawesi Utara karena memang kampung halaman SMP dan SMA, SD pun pernah di Sulawesi Utara. Oke, nah bicara soal tantangan, ini ada lagi nih hadiah buat Kezia. Hadiah kita banyak ya. Ya, kayaknya besok-besok kesini lagi nih. Pulang-pulang bawa hadiah banyak. Katanya adalah salah satu tantangan, bener ya? Harus menahan diri. Iya, kok tahu? Tahu banyak dong. tahu nih kayaknya nih. Sebenarnya
dari Yayasan Putri Indonesia sendiri, Mustika Ratu tuh nggak ada tantangan tersendiri sih, nggak ada. Istilahnya mereka Nggak dilarang kembali, ya? nggak dilarang, tapi kembalikan lagi ke kita. Istilahnya untuk belajar kita sikap dewasa. Kalau memang istilahnya suka makan ya silakan, monggo. Tapi kalau udah mau fitting baju, warning nih, muat atau enggak. Istilahnya gitu, kesadaran lah istilahnya. Jadi kemarin sempat nggak dulu deh, apalagi mau ke ajang Miss Universe kan, takutnya berat badannya istilahnya kan naik gitu sih. Tapi Jadi sekarang udah makan lagi? udah sih, tapi tetap Boleh dijaga. dicicip loh. Ini serius bisa Boleh, dimakan. boleh. Satu suap boleh lah. Saya makan sayurnya dulu lah, pencitraan Iya. dulu. Pencitraan sayurnya dulu, habis itu langsung Sayurnya habis dulu satu- ya. Satu mangkok Ntar di ya. belakang baru kita habisin. Oke, nanti dilanjutin lagi ya makannya Oke. ya. Mie apa ini? Mie bakso ya? Mie favoritnya? ayam bakso. Mie Mie ayam bakso. sih kebanyakan. Pokoknya yang memang berbau dengan mie. Ini pasti Kezia udah pengen makan banget, Iya tapi kita sih. simpen dulu ya. Oke. Habis ngobrol nanti dilanjutin lagi ya. Siap. Oke, saya juga mau ngicip soalnya nanti. Oke, kita berdua ya. Nah, kalau kita flashback lagi ke masa lalu, ke Kezia dulu, apa namanya, saya dengar cerita katanya dulu sempat kuliah sambil kerja. Namanya anak muda ya, Cie. Namanya anak muda ya suka yang baru lah istilahnya gitu kan, tantangan tersendiri, dan memang di sisi lain juga ada faktor ekonomi lah, jadi ya udahlah kerja aja dulu gitu. Terus akhirnya harus memilih ternyata setelah itu, setelah beberapa minggu menjabat kepala kantor kas dan harus memilih lanjut atau harus pilih Putri Indonesia. Saat itu Kisha buat keputusan, oke, Kisha harus pilih, namanya pilihan, hidup itu harus ada pilihan. Jadi harus ada yang dikorbankan. Dia menguasai apa yang harus dia kerjakan ya gitu, dan Keisha itu punya paket komplit, punya tinggi yang keren, punya wajah yang eksotis, terus udah gitu ya mumpuni lah, mau jadi putri mumpuni, mau jadi model mumpuni gitu kan. Jadi ya menurut saya Keisha paketnya komplit. Karena kurang pedehnya gitu ya, sering kan kalau ketemu teman-teman atau ya siapa aja suka ngeledekan, tinggi atau yang listrik, atau suka ada aja ya, ketemu saya suka, wah kok ini, ngapain kamu mesti malu, udah tinggi begitu ya mensyukuri aja kamu. Kalau tinggi begini ya kamu kan belum tahu nanti selanjutnya pasti deh hidup kamu akan enak. Jadi mensyukuri aja kalau kamu ya begini, nggak pede-pede gitu. Setelah ini selesai nih, sebentar lagi kan akan lengser nih, akan ada yang baru lagi nih. Iya. Ada rencana kembali lagi nggak ke dunia perkantoran gitu? Mungkin dunia kerja ada, informal? ya. Karena kamu kan lulusan Informatika, teknik Iya kan? informatika Teknik ya. informatika kan? Ya, belum tahu juga. Belum tahu juga. Ya. Atau- Lihat ke depannya aja, Cik. Iya. Jangan dibaca Misterius. lagi ya, jangan dibaca lagi ya. Masih misterius nih ke depannya. Misterius kan nggak ada yang tahu. Tapi yang ini kayaknya udah nggak misterius lagi karena udah selentingan-selentingan, bahkan fakta gitu ya kalau Kezia ini mau bikin sebuah aplikasi Ya, yang katanya itu berkaitan juga dengan ilmu yang Kezia punya gitu kan. Itu aplikasi apa sih yang mau kamu bikin? aplikasi yang mengangkat tentang pariwisata di Indonesia, tapi diingat lagi ini bukan cuma Keisha. Keisha ada dengan tim. Oke. Tim yang tidak hanya dari kampus Keisha, tetapi ada beberapa kampus yang berbeda. Kita ada sekitar 7-9 orang, dan kita buat aplikasi ini untuk menunjukkan ini loh kecintaan kita terhadap pariwisata dan budaya Indonesia. Oke. Jadi aplikasinya ini akan ada kaitannya dengan pariwisata Iya, dan juga kebudayaan Indonesia. Betul. Nah, positif sekali loh ngobrol-ngobrol sama Kezia ini Terima di kasih. Satu Indonesia. Senang banget tadi udah cerita banyak soal pengalaman di Miss Universe, di Putri Indonesia, pengalaman masa lalunya juga. Semoga ini bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana Amin. untuk menjadi Kezia Waro berikutnya. Yes. Ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kezia sudah mampir di Satu Indonesia, sukses terus ya. Sama-sama. Ya, dan yang pasti setiap minggunya Satu Indonesia akan kembali dengan perbincangan bersama tokoh-tokoh inspirasional lainnya. Nah, siapa nih kira-kira akan kita hadirkan minggu depan? Makanya jangan lupa saksikan Satu Indonesia minggu depan ya. Saya Taufik Effendi, terima kasih dan sampai jumpa.